Oke. Dah on nih. Atau cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman. Perkenalkan, nama saya Berlian Baragian dari. Nama saya Fadli Yusuf Saputra. Saya Abdullah Jamianan. Saya Muhammad dari Suwafi dari kelas 11 di KV 1. Nama saya Latif Sutra Putra dari kelas 11 di KV 1. Saya Muhammad Yusuf Muhyiddin dari kelas 11 di KV 1. 1. Strategi kerjasama. Dalam menghadapi tirani Jepang selama 3,5 tahun, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi, mulai dari menggunakan cara-cara halus hingga perlawanan terbuka. Kelompok nasionalis yang telah ada sejak zaman masa pergerakan pun memiliki reaksi dan strategi berbeda dalam menghadapi Jepang. Pranoto 2000 mengklarifikasikan mereka ke dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok moderat yang mau bekerja dengan Jepang yang kemudian mendirikan organisasi 3A. Kedua, kelompok radikal yang bergerak di bawah tanah meliputi PKI, Partai Komunis Indonesia, dan PSI, Partai Sosialis Indonesia. Ketiga, kelompok nasionalis yang telah dikeluarkan dari penjara Belanda mau bekerja sama dengan Jepang, termasuk Soekarno dan Hatta. Pada masa penjajahan Belanda, kedua tokoh ini memilih jalur non-kooperasi atau menolak bekerja sama dengan Belanda. Namun, pada masa penjajahan Jepang, mereka mengambil posisi yang berbeda melalui strategi kerjasama dengan Jepang. Selain Soekarno dan Hatta, tokoh lain yang berjuang melalui jalur kerjasama antara lain Muhyamin, Otto Iskandardinat, Mr. Sartono, GSSD Ratulangi, Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Syamsuddin, Dr. Mulia, dan sebagainya. Melalui strategi kerjasama, mereka berhasil membangun jejaring sambil meneruskan perjuangan dalam batas-batas dimungkinkan. Haryono 2014. Selain para pemimpin nasionalis, kelompok lain yang juga dirangkul oleh Jepang untuk bekerja sama adalah kelompok Islam. Sebelum menjajah, pihak Jepang sudah mempelajari situasi di Indonesia dan mereka menyadari pentingnya unsur Islam sebagai suatu kekuatan penting dalam masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, mereka kemudian diberi sedikit ruang melalui organisasi IMIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Sebagai pemimpin, tentu saja mereka sangat ingat untuk melindungi rakyat dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka. Namun di sisi lain, Jepang sangat keras dan kejam dalam menuntut mereka membantu perang Jepang. Dalam situasi yang serba sulit, mereka menerima ajakan Jepang bekerja sama sambil tetap mencari cara untuk mencapai Indonesia merdeka. Kelompok yang bekerja sama dengan Jepang ini kemudian menjadi pemimpin dari berbagai organisasi bentukan Jepang, seperti Gerakan 3A, Poetera, dan Jawa Hokokai. Pada awalnya para tokoh nasionalis akan dimanfaatkan Jepang untuk membantu meraih simpati rakyat, namun para pemimpin kita justru mampu memanfaatkan sedikit ruang yang diberikan oleh Jepang melalui ketiga organisasi itu untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Perlawanan di Aceh. Perlawanan terbuka yang dilatar belakangi oleh alasan agama untuk pertama kalinya terjadi di Aceh. Hanya 8 bulan setelah beberapa tokoh setempat membantu kemudahan bagi Jepang masuk ke daerah mereka, perlawanan itu terjadi di Cotpileng Bayu dekat Loh Wes Meu, dipimpin oleh seorang ulama muda Tengku Abdul Jalil. Ulama yang memimpin madrasah ini menyamakan Jepang dengan setan-setan yang merusak ajaran Islam. Ia juga menantang kewajiban melaksanakan
Seikeirei yang dianggap mengubah kiblat ke matahari. Pada 10 November 1942, pasukan Jepang dikerahkan dari Byeorum Loksukon Lossumawe ke Kot Pileng. Pasukan yang dilengkapi dengan senapan, mesin berat, mortar, dan jenis senjata api lainnya dihadapi oleh murid-murid Abdul Jalil yang pada umumnya menggunakan senjata tradisional. Bersama dengan sebagian muridnya, Abdul Jalil menyingkir ke belang kampung Tenguh. Tempat ini pun diserbu Jepang pada 13 November 1942. Tengku Abdul Jalil dan 19 orang pengikutnya tewas, sedangkan 5 orang lainnya tertangkap. Perlawanan peta di Blitar. Pada 14 Februari 1945, kota Blitar dikejutkan dengan kejadian yang menghebohkan. Sepasukan prajurit peta pembela tanah air pimpinan Sodanso Supriyadi, Sodanso Muradi, dan Sodanso Sunarto melakukan perlawanan terhadap militer Jepang. Selain perilaku diskriminasi dari prajurit-prajurit Jepang, pemberontakan tersebut dipicu juga oleh kemarahan para anggota peta terhadap pihak militer Jepang yang kerap membuat penderitaan terhadap rakyat. Kendati gagal, namun tidak dapat dipungkiri jika pemberontakan tersebut sempat membuat penguasa militer Jepang ketar-ketir. Itu terbukti saat mereka melakukan penumpasan seluruh kekuatan militer Jepang di Blitar kerahkan. Bahkan juga melibatkan unsur-unsur kavaleri dan infanteri dan wilayah lain. Ketika pemberontakan gagal, pihak Jepang menghukum sekeras-kerasnya para pelaku. Dari 421 anggota peta Blitar yang terlibat, 78 diantaranya langsung dihukum berat, termasuk Muradi dan Sunarto yang dijatuhi hukum mati pada 16 April 1945. Perlawanan di Kalimantan Barat. Perlakuan kasar serda di Jepang terhadap penduduk seperti menjatuhkan hukuman jemur sampai pingsan terhadap orang yang hanya melakukan kesalahan kecil. Kekejaman Jepang semakin meningkat setelah Sekutu sejak permulaan tahun 1943 melancarkan serangan terhadap kedudukan Jepang. Orang-orang yang dicurigai ditangkap, bahkan dihukum pancung di muka umum. Pada 16 Oktober 1943, kurang lebih 70 orang mengadakan pertemuan di gedung bioskop Merdeka Sepakat di Pontianak. Mereka merencanakan mengadakan perlawanan pada tanggal 8 Desember 1943. Rencana ini diketahui oleh Jepang berkat laporan dari mata-mata mereka. Seminggu setelah pertemuan di bioskop, Jepang melakukan penangkapan besar-besaran. Pembentukan BPUPK. Dalam perkembangannya, Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Di tengah-tengah situasi semacam itu, pihak Jepang semakin memerlukan dukungan dari Indonesia agar bangsa kita terus membantu. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan. Untuk merealisasikan janji itu, pemerintah Jepang di Jawa yang pada saat itu paling maju secara politik membentuk BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Meskipun berkedudukan di Jawa, anggota BPUPK terdiri atas berbagai golongan dan berasal dari berbagai daerah. Di antaranya ada yang berasal dari golongan nasionalis, golongan agama, peranakan Arab, peranakan Tionghoa, Indo, artis korab, jurnalis, dan sebagainya. Selain itu, ada 2 tokoh perempuan yang menjadi anggota BPUPK, yaitu Siti Subitinah yang merupakan tokoh Bijinkai dan Maria Uftah yang merupakan tokoh pergerakan perempuan sejak masa kolonial. Selain itu, ada juga keberadaan BPUPK ini sangat besar bagi perkembangan sejarah Indonesia nantinya.
Peran utama BPUPK adalah merumuskan dasar negara dan konstruksi Indonesia. Sidang pertama BPUPK pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara. Dalam sidang tersebut ada 4 orang tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara, yaitu Muhyamin, Ki Bagus Hadikusumo, Supawo, dan Soekarno. Pada hari terakhir dari sidang itulah Soekarno menyampaikan gagasannya tentang berdasar negara yang ia namakan Pancasila. Oleh karenanya, setiap pada tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Merancang dasar negara, BPUPK juga menyusun rancangan konstitusi atau undang-undang dasar bagi Indonesia. Tahukah kalian bahwa ada tokoh perempuan yang berperan dalam perumusan undang-undang dasar? Apa sumbangsih yang ia berikan? Seperti yang disebutkan. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPK kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Hanya beberapa saat sebelum Jepang menyerah untuk melanjutkan tugasnya. Maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Soekarno dilantik secara resmi pada 12 Agustus 1945 sebagai Ketua PPKI saat Jepang sudah diambang kekalahannya pasca pengeboman Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika. Tahukah kalian bahwa jumlah anggota PPKI lebih sedikit dari BPUPK? Meskipun demikian, mereka terdiri atas perwakilan berbagai golongan dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan ada pula anggota dari golongan Tionghoa, yaitu Yan Juan Bing. Kita akan belajar lebih jauh mengenai PPKI pada bab selanjutnya. Mengapa demikian? Salah satunya karena peran PPKI akan lebih jelas terlihat setelah Indonesia merdeka. Setelah mempelajari subbab ini, tentunya kalian mengetahui bahwa ada berbagai strategi yang digunakan dalam menghadapi penjajah Jepang di Indonesia. Dalam situasi penjajahan, Jepang yang mencekam perlawanan secara terbuka ternyata sangat berbahaya. Sementara itu, jalan kerja sama dengan kapasitas tertentu bisa membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Meski menempuh jalan yang berbeda, namun sebenarnya tujuannya tetap sama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dan bebas dari penindasan bangsa asing. Saya wassalamualaikum bro.